Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Carnage Park tahun 2016. Oke lah dulu, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Man till he's found a purpose. Film akan berlatar di California pada tahun 1978. Some bitch claimed that the psychiatric institutes across find something worth living for. Some folks might get mad. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang veteran perang mantan sniper G2. Ia bernama Wyatt. Cause idle hands. Wyatt di sana bukan hanya sekedar papajar, melainkan ia tengah asik menghabisi seseorang. Dan inilah dia Carnage Park, sebuah film yang diambil dari kisah nyata yang sangat menganehkan. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan dua perampok yang tengah melarikan diri. Orang itu bernama Joe dan Lenny. Lenny tengah menggerutu kesakitan akibat luka tembak yang dilakukan polisi. Joe berusaha menenangkan Lenny agar tetap tenang, tapi Lenny merasakan ia seperti sedang sekarat. Di sana juga para polisi tengah mengikuti mereka. Di saat pelarian itu, Lenny harus tewas akibat luka tembakan. Melihat polisi tidak ada dalam pandangannya, Joe langsung membelokkan setir dan pergi menuju ke arah perbukitan. Ia berniat untuk membuang jasad Lenny. Karena badan Lenny yang terlalu berat, akhirnya ia membuka bagasi, dan di sana terdapat seorang wanita yang disandra. Orang itu bernama Vivian. Joe memaksa Vivian untuk membantunya membuang jasad Lenny. Don't hurt me, I'll hurt you. Tapi melihat ada kesempatan, ia pun berusaha untuk kabur. Jelas Joe langsung mengancam akan membunuh Vivian jika ia kabur. See this? You don't know this is your Bible. Tak ada pilihan, Vivian pun harus pasrah dengan perintah Joe. You pull it again? Miss Fontaine, there's not much I can tell you. Setelah itu kita akan dibawa flashback di mana aksi perampokan itu terjadi. Di sana Vivian rupanya tengah mendatangi bank di kampung itu. Secara bersamaan, Joe dan Lenny datang untuk merampok di bank tersebut. Miss Fontaine. We had a deal with Mr. Briggs. It was an implied Di sana Vivian memohon untuk diberi pinjaman uang dari pihak bank. Dengan tujuan ia ingin menyelamatkan pertanian keluarganya. Tapi pihak bank menolak karena tanah itu merupakan tanah milik saudara ayah Vivian. Pihak bank pun tidak bisa membantu jika tanah itu milik orang lain. Vivian dengan kesal langsung keluar dari ruangan tersebut. Wait a minute, Miss Fontaine. Dan tidak lama, Joe dan Lenny mulai menjalankan aksi perampokannya. Setelah itu, Joe dan Lenny pun menyandra Vivian. Kemudian scene akan berpindah lagi pada masa kini. Setelah membuang jasad Lenny, ia dipaksa masuk ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Vivian melihat ada pisau di dekatnya. Ia pun berusaha mencoba mendapatkan pisau tersebut. Tujuannya agar ia bisa mencelakai Joe hingga ia dapat melarikan diri. Scorpion doesn't know why. She left us, me and my daddy, with all the farm debt. Setelah ia mendapatkan pisau, tiba-tiba mobil Joe mengalami kebocoran. Kinda sick. Saat itu juga Joe mendapati Vivian yang memegang pisau. Merasa Vivian akan membunuhnya, Joe pun memborgol tangan Vivian ke sebuah setir.
Lantas Joe langsung memeriksa ban mobil, dan ternyata ban tersebut seperti terkena tembakan. Jelas Joe tidak terima dengan perlakuan ini. Lantas ia berteriak sambil menantang orang yang telah berani menembak ban mobilnya. Namun tidak lama, You think you can pitch? Scorpion Joe's the greatest up. Scorpion Joe ever was. sebuah tembakan meluncur tepat di bagian perutnya. Setelah itu disusul tembakan kedua yang mengarah tepat di area wajah Joe, dan di sini Joe pun tewas mengenaskan. Vivian yang melihat itu pun langsung berteriak dan berusaha melepaskan tangannya dari borgol tersebut. Tidak lama kemudian datanglah Wyatt menghampiri mobil Joe. How you doing? Wyatt bertanya kepada Vivian mengapa ia berada di sini. Vivian yang ketakutan berusaha menjelaskan bahwa ia adalah korban penculikan. Tapi Wyatt sebagai seorang psikopat tidak mendengarnya dan malah mengatakan bahwa siapa saja yang masuk ke tanah properti miliknya, maka ia berhak membunuhnya dengan sesuka hati. Damn, Martin, they ain't never done nothing wrong. Tidak banyak ngobrol dan minta nomor WA, Wyatt langsung membius Vivian hingga pingsan. Setelah Vivian siuman, ia kaget ketika melihat jasad Joe yang mengenaskan diletakkan di dekatnya. Bahkan tangan Vivian juga diborgol bersama tangan Joe. Dengan susah payah, Vivian mencoba menggusur jasad Joe ke dekat sebuah batu. Ketika batu itu sudah dipegangnya, Vivian dengan terpaksa menutup tangan Joe hingga remuk, dengan tujuan agar ia terlepas dari borgol tersebut. Setelah berhasil melepaskan borgol tersebut, Vivian lantas melarikan diri. Namun sepertinya ia tampak kebingungan dengan arah jalan di area itu. Sehingga ia sampai di sebuah tempat yang mana terdapat pemutaran kaset vinil. Dengan rasa takut, ia mencoba memutar kaset tersebut, dan di sana berbunyi suara Wyatt yang tidak jelas. Setelah itu disusul suara siren yang sangat kencang. Tidak lama, sebuah tembakan hampir saja menyasar ke arah tubuh Vivian. Menyadari bahwa ia sedang dipermainkan, ia pun langsung melarikan diri. Setelah pergi agak jauh, ia pun langsung bersembunyi. Untungnya Wyatt tidak menyadari keberadaan Vivian. Kemudian Vivian melanjutkan pelariannya. Scene kemudian berlanjut di sebuah perbatasan. Di sana, Sheriff menghampiri Wyatt untuk menanyakan apakah ada orang yang masuk ke area tersebut. Tapi di sini, Wyatt berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak melihatnya. I think it's safe to say that's your problem, not mine. Sheriff dengan terpaksa harus diusir oleh Wyatt. Walaupun sebenarnya ia masih curiga bahwa sepertinya orang yang dicarinya pasti masuk ke daerah itu. Wyatt Moss. Sheriff dengan tekad dan firasat yang kuat akan masuk ke wilayah itu juga. Tidak jauh ia masuk di sana, ia sudah menemukan jasad Lenny. Hingga di sini ia pun yakin bahwa Joe dan Vivian telah masuk ke wilayah tersebut.
Sementara Pipian yang masih melarikan diri secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang sudah kelelahan. Di saat ia akan menolong orang itu, tiba-tiba sebuah tembakan menyasar ke orang itu. I don't have any water. We gotta get over there. Lantas Pipian langsung melarikan diri, namun sayang ia harus tertengkas sebuah batu hingga menyebabkan Pipian terjatuh. Tidak lama Wyatt pun muncul dengan topeng gasnya. Di saat ia akan menembak Pipian, untungnya Pipian sadar dan langsung menghantam Wyatt. There's danger lurking there. Singkat cerita, Pipian pun terus berjalan hingga sampai di suatu tempat. Di tempat itu ada seseorang yang berteriak meminta tolong. Lantas Pipian pun dengan cepat langsung menolongnya. Pipian bertanya apa yang telah terjadi, dan orang itu menjawab bahwa ia bersama rombongannya tersesat dari jalan raya. Orang itu bersama rombongannya malah masuk ke wilayah teritorial yang dihuni Wyatt. Dan seperti perkataan Wyatt sebelumnya, bahwa siapa saja yang berani masuk ke wilayah ini, maka ia berhak membunuhnya. Di sana pun Vivian berusaha untuk mencari bantuan. No, you're not. Don't say that. Lantas ia berjalan ke sebuah tempat yang terdapat ruangan gudang. Tidak banyak bicara, ia pun masuk ke gudang tersebut. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat banyak sekali telinga korban yang dijadikan hiasan. Tidak lama suara radio terdengar jelas. Ternyata Wyatt belum mati. Ia mengetahui bahwa Vivian sedang ada di ruangan itu. Dengan teriakan khas psikopatnya, ia akan segera membunuhnya. Answer me, you fucking fuck! In the soft bit between the jawbone and the ear. Secara bersamaan juga, Sheriff datang ke tempat itu. Mendengar ada teriakan di dalam, Sheriff pun mulai mempersiapkan senjatanya. Pipian yang di dalam pun merasa sepertinya Wyatt telah berada di luar ruangan ini. Lantas ia pun bersiap-siap menikamnya dengan sebuah gunting. Dan setelah dibuka, terjadi kesalahpahaman sehingga menyebabkan Sheriff harus tewas dengan luka sayatan di lehernya. Scene kemudian berlanjut di malam hari. Setelah lama diam di ruangan itu dengan rasa shock yang dialaminya, Vivian pun menemukan sebuah jalan menuju ke ruangan bawah tanah. Namun tidak lama ada mobil yang menyeroti dan melaksoninya. Vivian yang ketakutan pun langsung bersembunyi. Dan disinilah kejar-kejaran antara Wyatt dan Vivian. Wyatt terus meneror Vivian di tempat yang gelap tersebut hingga